Bab 3461. Makna rapat terbesar. Kultivator bisa pergi ke rapat terbesar yang berbahaya ini hanya demi mendapatkan berbagai macam sumber daya pelatihan selama 2000 tahun. Mutiara Bintang adalah kuncul untuk membuka pembagian sumber daya pelatihan ini. Kultivator dari berbagai area akan mengikuti Istana Bintang bertarung. Mereka akan hidup dan mati bersama dengan Istana Bintang. Sumber pelatihan di dunia ada begitu banyak, Istana Bintang lainnya mendapatkan lebih banyak. Tempat yang dia kuasai malah paling sedikit, maka akan memengaruhi kualitas kultivator setempat. Jadi, ada sebagian kecil kultivator yang bersedia bergabung dengan pihak yang terpisah dari daratan, jelas Mitayan. Pantas saja akan terjadi banyak pembunuhan di rapat terbesar. Erikin akhirnya mengerti. Penjelasan Mitayan cukup jelas, membuat pemahaman dia terhadap rapat terbesar semakin banyak. Awalnya dia mengira rapat ini hanya menyiapkan berbagai macam rezeki bagi kultivator daratan Jiushu yang berada di wilayah rahasia dunia dewa. Namun, sekarang sudah melibatkan banyak hal, bahkan sampai perkembangan 2000 tahun 9 area ini. Di depan keuntungan yang sebesar ini, 9 area dan 5 klan iblis mana mungkin akan diam saja. Tentu saja, kenapa Master Mulia melakukan hal ini? Dia menguras banyak waktu dan tenaga menyelenggarakan rapat terbesar, bukankah akan menciptakan lebih banyak pembunuhan dan rasa benci? Tanya Erikin yang merasa heran. Setiap 2000 tahun sekali, pasti akan terjadi pertarungan yang sengit antar kultivator daratan ini. Setelah mendengar perkataan ini, Mitayan malah tersenyum. Pada saat aku mengetahui hal ini, juga memiliki pemikiran yang sama denganmu. Tapi, waktu terus berjalan aku pun menyadari seberapa jauhnya pemikiran Master Mulia ini. Apa maksudnya? Daratan ini bisa terjadi begitu banyak kekacauan, tidak peduli apa alasannya, semuanya pasti karena persaingan mendapatkan sumber daya. Kamu pasti setuju, kan? Tentu saja, jawab Erikin. Sekarang, semua aset pelatihan di daratan dikendalikan oleh Mutiara Bintang yang ada di tangan Master Mulia. Asalkan memiliki benda ini, kamu baru bisa mendapatkan aset pelatihan. Jadi, mereka sudah tidak ada alasan untuk menimbulkan peperangan lagi. Lalu, ingin mendapatkan batu roh dari Mutiara Bintang ini, memiliki syarat yaitu berbagai area harus menjaga area masing-masing. Kamu kuat, baru bisa mendapatkan aset pelatihan yang lebih banyak. Kamu akan menjadi orang yang paling beruntung dalam sistem Master Mulia ini. Jika kamu memiliki kekuatan lemah, maka ada hak apa memulai peperangan? Jangka waktu rapat terbesar adalah 2000 tahun sekali, ini sudah sangat sesuai. Andai saja kamu kalah dalam rapat terbesar kali ini dan timbul rasa dendam, maka kamu boleh membalasnya di rapat selanjutnya. Jika kamu terus kalah, maka ada hak apa mengeluh kepada orang lain? Dendam ini tidak akan menumpuk, bisa langsung dilampiaskan. Erikin kembali menganggukkan kepalanya. Setelah dipikirkan dengan baik-baik, Master Mulia sangat pintar. Keluarga Qin dan keluarga Bai memiliki dendam yang mendalam. Semua ini karena selama jutaan tahun ini tidak ada tempat untuk menyelesaikan dendam ini. Jika tidak bisa menyelesaikan dendam ini, maka akan terjadi peperangan antar dua dinasti ini dan melibatkan hidup mati para kultivator. Jika ada tempat untuk melampiaskan dendam yang diadakan setiap 2000 tahun sekali, mungkin akan lebih baik dan berguna. Rapat terbesar ini dari luar kelihatan adalah ajang untuk saling membunuh, tapi kenyataan adalah untuk menyelesaikan dendam di berbagai pihak. Tentu saja, cara ini bisa berguna karena wilayah daratan Jiushu termasuk kecil.
Jika berada di dunia dewa, seorang kultivator fase penilaian terus terbang juga tidak bisa melewati besar wilayah ini. Harus menempuh waktu bertahun-tahun baru bisa. Jadi, tidak mungkin bisa menyelenggarakan rapat seperti ini. Tapi, kamu juga jangan mengira rapat terbesar ini sangat menakutkan. Meski rapat terbesar akan diadakan sesuai waktu, juga akan ada master yang meninggal bukan karena persaingan. Karena pertarungan yang ditentukan master mulia sesuai dengan batas. Kita kembali ke topik saja. Sebelumnya aku tidak memberitahumu juga karena alasan ini. Karena pengaturan dari master mulia akan terjadi kapan saja. Jika kamu tanya padaku apakah rapat terbesar berbahaya atau tidak, aku juga tidak bisa memastikan. Karena Tuan Istana Longsu juga tidak akan mengetahuinya. Bagaimana dengan kondisi wilayah rahasia bintang? Tanya Eric Kin. Dirinya bisa memastikan, di zaman kuno daratan Jiushu Master Mulia yang menyelamatkan kultivator biasa itu adalah Master Mulia Galaksi. Ditambah lagi setelah mendengar penjelasan Mitayan, rapat terbesar ini seolah-olah mirip dengan wilayah rahasia. Waktu melewati galaksi apa yang akan terjadi tidak ada yang tahu. Rapat terbesar juga melibatkan masa depan daratan iblis dan klan iblis. Mungkin sama, Master Mulia Galaksi memiliki ambisi yang lebih besar, hanya akan bahaya yang lebih besar di dalamnya. Yoki Sing sebelumnya pasti mengancam atau menghasutmu, mengatakan keturunan kita tidak ada gunanya dan tidak akan bisa masuk sampai tahap terakhir rapat terbesar, ujar Mitayan. Apa yang dikatakan Yoki Sing benar, tapi dia sudah meremehkan hubunganmu dengan Kingzu. Mitayan tersenyum tipis. Kamu tenang saja. Sampai saat itu, kami orang Kingzu pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk membantumu. Selama 1 bulan Eric Kin berada di sini, dia sudah membantu perkembangan monster pelindung bintang, membantu Istana Bintang menangkap Gabriel Zeng, juga meneliti berbagai macam resep obat. Budi dia terhadap Kingzu, atau balasan yang akan diberikan Kingzu pada Eric Kin sudah di luar bayangan Yoki Sing. Tuan Istana Yan, kenapa aku merasa cara bicaramu seolah-olah aku akan melewati rintangan ini dengan mempertaruhkan nyawa? Ujar Eric Kin dengan senyuman pahit. Tidak separah itu. Tapi kamu juga harus memikirkan hasil yang paling buruk. Intinya, beberapa hari lagi rapat terbesar akan diadakan, kamu harus melakukan persiapan matang. Baik. Sebelumnya kamu bilang mau berkeliling di Kingzu, apakah perlu tetua Sun atau tetua Yan menemanimu? Tanya Mitayan. Tidak perlu. Setelah dipikir-pikir, aku lebih baik tidak pergi, ujar Eric Kin sambil menggelengkan kepala. Awalnya dia ingin memanfaatkan waktu terakhir ini untuk memurnikan obat mendapatkan batu roh. Alhasil, setelah mencari tahu informasi pada kepala suku Li dan tetua Sun, dirinya barulah menyadari pembunuhan di daratan Jiushu sangat sedikit dan para kultivator hidup tenang, hanya mengikuti pola bintang di dalam Istana Bintang. Jadi, penyakit dan gejala parah tidak begitu banyak. Sekarang waktu sudah mendesak, masih ada 7 hari. Jika dia tidak bisa menjiplak situasi akbar seperti Kluip Apoteker Pulau Selatan, maka segalanya akan membuang-buang waktu saja. Kamu tidak mau pergi mencari batu roh? Tanya Mitayan yang kaget. Cekak, bukankah Sandihan sudah memberikan 2000 butir batu roh kepadaku, itu sudahlah cukup. Eric Kin tersenyum, dia bisa mengambil keputusan ini karena pesta malam ini dia sudah mendapatkan keuntungan yang besar. Oh iya, Tuan Istana. Aku boleh sekalian tanya. Jika aku ingin mendapatkan aset pelatihan yang langka, selain di Asosiasi Dagang Qingyun, bisa beli di mana? Tanya Eric Kin. Bersambung.